Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. How are you today, students? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. I am very happy to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about procedural text. Oke, students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari dan membahas kompetensi dasar 3.6 dan 3.18 untuk kelas 12 SMA dan kelas 11 SMK dengan materi prosedur text. Okay, students, now let's begin our lesson today. Prosedur text, okay, social functions. Remember, ketika kita mempelajari tentang teks dalam bahasa Inggris, maka selalu ada social function, tujuan atau fungsi sosial dari teks yang bersangkutan. Social functions of the procedur text, it is a text to describe how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Adalah sebuah teks untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu diselesaikan atau dilengkapi melalui a sequence of actions or steps, melalui serangkaian dari tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan. Oke, itu adalah fungsi sosial dari prosedur text. Now, let's go to continue to know about generic structures. Generic structure dari prosedur text, you can see this table. They are goal, materials, and steps. Ada 3 bagian atau 3 struktur generik dari prosedur text. Yang pertama ada goal atau tujuan, yaitu the final purpose of doing the instructions. Tujuan akhir dari melaksanakan petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang diberikan. Yang kedua ada materials. Materials ini adalah barang-barang, bahan-bahan atau materi, mana isinya ini bisa ingredients, bahan-bahan makanan kalau memang kita mau membuat sebuah makanan. Utensil, peralatan, ya. Equipment, perlengkapan, to do the instructions, untuk melakukan petunjuk yang diberikan. Dan yang ketiga ada steps. Steps artinya langkah-langkah. A set of instruction to achieve the final purpose adalah serangkaian petunjuk untuk mencapai tujuan akhir. Okay, that's the generic structure of procedur text. And now, let's go to the next slide to see the examples of procedur text. How to use a camera. Ya, salah satu contohnya adalah kita bisa menggunakan kata how to use a camera. Bagaimana menggunakan sebuah kamera. Bagaimana mengoperasikan sebuah komputer. Contoh yang lain nanti. Ya, you can see and you can find another examples in the other media. Kalian bisa lihat dan mencari di media yang lain, ya. This is only one of the example. Okay, how to use a camera? Bagaimana menggunakan sebuah kamera? Ketika kita ingin menggunakan kamera, tentu kita membutuhkan material. Tadinya, goals-nya itu adalah how to use camera. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama tentu a digital camera. Atau sering kita lihat sekarang ini ada DSLR. Okay? Atau bisa juga pocket camera, ya. Or the others camera that you have. DSLR itu singkatan dari Digital Single Lens Reflex, ya. Yaitu kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma. Nah, ini istilah orang-orang kameramen, ya.
Kemudian bisa jadi tambahan informasi. Nah, atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju viewfinder. Jadi bisa terlihat di layarnya ya, di lensanya. Atau bisa juga pocket kamera ya, kamera saku atau kamera yang lain yang kita miliki ya, termasuk juga mungkin kamera handphone. Itu yang pertama yang kita butuhkan. Dan yang kedua, the object. Okay. Find something that interesting to you like animals, buildings, or the others. Temukan objek atau sesuatu yang menarik kamu ya, atau yang kamu senangi seperti mungkin hewan ya, buildings, gedung atau bangunan atau yang lainnya. Nah, itu hal-hal yang kita butuhkan materialnya ya. Next, steps ya. Contoh how to use a camera untuk bagian steps atau langkah-langkahnya. Yang pertama, handle the camera and turn on it. Handle artinya pegang kamera dan nyalakan. 2. Center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. Fokuskan objek di dalam LCD dan atur zoom control ya, atau pengaturan zoom sampai kamu mendapatkan best view. Best view artinya tangkapan yang terbaik atau view, objek yang bisa diambil dengan terbaik ya. Kemudian yang ketiga, when you are ready to take the picture, hold the shutter speed and various other calculations. Ketika kamu siap untuk mengambil gambar, tekan kecepatan shutter atau tombol shutter speed and various other calculations, dan diatur perhitungan yang lainnya ya. And next, then a light should appear that lets you know the camera is set to go. Kemudian light ya, cahaya harus bisa muncul ketika kamu mengetahui bahwa kamera siap untuk digunakan. Oke students, dan terakhir, press the shutter all the way down. Kemudian tekan tombol shutternya untuk mendapatkan gambar ya. Oke, that's the steps of how to use a camera. Okay students, I hope you understand much about the procedure text and you can find another text in the other media. And I hope we can meet again in the other video. Thank you very much for your attention, and I want you to try, pray, practice and use your English anytime, because no one can make your English better but you yourself. Goodbye students, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.